pada sistem pendidikan di Korea Selatan. Di Korea Selatan, pendidikan ditekankan sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan. Mulai dari usia dini dan anak-anak diberikan pendidikan formal yang berkualitas tinggi. Mereka diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar matematika, sains, bahasa, dan seni secara sistematis. Kurikulum yang ketat memastikan bahwa siswa terus mendorong diri mereka sendiri untuk mencapai standar yang tinggi. Sejak tahun 1970-an, reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilakukan dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, diagnosis murid. Yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program. Yang keempat, tes dan menilai hasil belajar. Nah, di Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang sudah menjadi sorotan dunia karena keberhasilannya dalam menciptakan siswa yang memiliki kinerja akademik yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyokong, termasuk kurikulum yang ketat, komitmen terhadap pendidikan, serta budaya belajar yang kuat. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu sebanyak 51,71 juta jiwa. Berdasarkan data yang dirilis World Top pada tahun 2023, Korea Selatan menempati urutan kedua sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pemerintahan Korea Selatan bersifat sentralistik. Dengan sistem sentralistik ini, maka kebijakan pemerintah termasuk di bidang pendidikan dapat dijalankan tanpa harus mendapat persetujuan badan legislatif daerah. Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan pada setiap profesi dan daerah khusus, seperti Seoul dan Busan. Masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari 7 orang anggota dan dipilih oleh daerah otonom. Dan yang B, yaitu perbandingan sistem pendidikan di Korea Selatan dengan pendidikan di Indonesia. Perbandingan kurikulum pendidikan Korea Selatan dan Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Korea Selatan itu terdiri dari 4 tingkatan, yaitu SD atau Primary School, SMP atau Junior High School, SMA, Senior High School, dan perguruan tinggi atau university. Sementara itu, tingkat pendidikan di Indonesia juga terdiri dari atas SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua yaitu waktu sekolah. Waktu sekolah di Korea Selatan cenderung lama, di mana siswa akan bersekolah mulai dari jam 7 pagi sampai lewat tengah malam. Sedangkan di Indonesia, waktu sekolah lebih pendek daripada Korea Selatan, yaitu antara jam 7.15 hingga 15.15. Selain itu, jarang ada siswa yang mengambil kelas tambahan seperti di Korea. Dan terakhir yaitu kurikulum. Kurikulum di Korea Selatan dikeluarkan oleh KICE atau Korea Institute of Curriculum and Evaluation dengan kurikulum standar meliputi antara lain bahasa Korea, kesenian, kode etik, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesehatan dan jasmani, musik, dan bahasa Inggris. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan berfokus pada pemberian bekal kompetensi agar para peserta didik siap terjun ke dunia kerja serta mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan kurikulum di Indonesia bernama Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menjawab tantangan era revolusi yang dalam pengimplementasinya dapat menunjang keterampilan berpikir kritis dan mencegah masalah kreatif dan inovatif, serta komunikasi dan kolaborasi antar peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara sistem pendidikan di Korea Selatan dan Indonesia menunjukkan bahwa Korea Selatan lebih unggul dalam hal kualitas pendidikan. Namun demikian, Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan sistem pendidikannya, terutama dengan memperhatikan kesenjangan pendidikan antar daerah dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga mengenai problematika pendidikan di Korea Selatan. Terlepas dari pendidikan Korea Selatan merupakan negara dengan sistem pendidikan yang terbaik, tetapi juga mereka memiliki problematika atau masalah-masalah di dalam dunia pendidikan. Baik, sekarang saya akan menjabarkan berbagai problematika, baik itu dari dampak internal maupun dari eksternal. Yang pertama, kita masuk ke problematika berasal dari dampak internal, yaitu keluarga.
Nah, kenapa keluarga merupakan dampak dari masalah di dunia pendidikan? Dikarenakan banyak dari beberapa keluarga, khususnya orang tua di Korea Selatan ini, memaksakan keinginan atau impiannya terhadap anak mereka dengan cara pengasuhan yang ditandai dengan banyaknya tuntutan terhadap anak mereka tanpa dibarengi dengan kehangatan dari orang tua. Nah, sehingga bisa menimbulkan rasa dendam kepada orang tua mereka sendiri. Nah, hal ini bisa terjadi dan berdampak pada dunia pendidikan anak karena orang tua seringkali untuk memaksakan anak mereka untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti perkembangan emosional dan sosial anak. Nah, dampak dari tekanan inilah yang dapat menyebabkan kerugian bagi perkembangan anak-anak mereka. Seperti contoh, mereka akan mengalami stres yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan depresi karena tidak bisa memenuhi harapan atau ekspektasi dari orang tua mereka. Nah, yang kedua kita masuk ke dampak eksternal, yaitu berasal dari lingkungan sekolah. Nah, mengapa di lingkungan sekolah bisa menimbulkan problematika di dunia pendidikan? Sangat terjadi. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya negara Korea Selatan ini mereka sangat fokus pada ujian ketika masuk ke perguruan tinggi, sehingga tidak jarang sebagian guru di Korea Selatan itu hanya memfokuskan dan mengajar untuk agar anak-anak atau para murid itu bisa lulus dari ujian tes masuk ke perguruan tinggi tanpa memperhatikan seperti memahami karakter siswa, tanpa dibarengi dengan memotivasi siswa. Jadi mereka tuh hanya fokus mengajar agar anak-anak tuh bisa lulus di perguruan tinggi tanpa dibarengi dengan seperti memahami karakter siswa dan motivasi para siswanya. Hal ini bisa berdampak negatif pada pengembangan pribadi dan akademik siswa. Nah, salah satu masalah yang muncul adalah ketika guru itu hanya memprioritaskan hasil akademik tanpa memperhatikan karakteristik setiap siswa. Nah, selain itu, masalah lain yang sering terjadi adalah kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa, karena motivasi ini merupakan suatu kunci untuk memacu siswa agar bisa mengembangkan diri mereka. Nah, problematika yang lain yang berasal di lingkungan sekolah yaitu bullying. Perlu kita ketahui bahwasanya negara Korea Selatan merupakan negara terbanyak kasus bully, apalagi di lingkungan sekolah. Hal ini bisa menyebabkan efek negatif terhadap siswa yang menjadi korban bully, seperti mereka cemas dan takut, dan juga mereka tidak bisa fokus untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh sang guru. Kita masuk ke problematika yang ketiga, berasal dari dampak eksternal, berasal dari lingkungan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya negara Korea Selatan telah lama diakui karena standar akademis yang tinggi dan tekanan yang besar untuk berhasil. Namun, di balik kesuksesannya, terdapat problematika yang sangat serius yang berasal dari masyarakat yang berkompetensi untuk memasukkan anak-anak mereka untuk masuk ke universitas ternama di Korea Selatan, bahkan dengan jalan yang tidak jujur dan penuh kecurangan. Nah, fenomena ini menyoroti masalah dalam sistem pendidikan di negara tersebut. Selanjutnya, adanya praktek-praktek tidak jujur yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam upaya untuk membantu siswa mencapai akademisnya. Salah satu contohnya adalah fenomena yang dikenal sebagai gwageo, yang merupakan praktek mencontek dalam ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, tidak hanya itu, kerjasama antara pihak pendidik dan masyarakat yang kaya atau orang tua yang berpengaruh di Korea Selatan itu juga memperburuk situasi ini. Beberapa orang tua bahkan melakukan upaya korupsi atau menyogok pejabat pendidikan untuk memastikan anak-anak mereka ini diterima di universitas impian mereka. Hal ini tidak hanya tidak adil bagi siswa yang berusaha keras secara jujur, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan di negara tersebut. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu perbandingan problematika pendidikan di Korea Selatan dengan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kita lihat dari dampak keluarga terhadap
terhadap pendidikan di kedua negara ini. Nah, di Korea Selatan, keluarga seringkali memberikan tekanan yang sangat tinggi kepada anak-anak untuk sukses di dunia pendidikan. Nah, seperti memberikan sekolah tambahan yang dapat menciptakan tingkat stres kepada anak. Nah, sedangkan di sisi lain di Indonesia, pendekatan terhadap pendidikan bagi keluarga di Indonesia itu cenderung lebih santai. Meskipun ada tekanan untuk sukses, tapi keluarga cenderung lebih menerima jika anak mereka tidak mencapai standar tertentu dalam pendidikan. Selanjutnya, perbandingan yang bisa kita tinjau itu dari lingkungan masyarakatnya. Nah, di Korea Selatan, masyarakat itu cenderung memberikan status sosial yang tinggi kepada individu yang sukses dalam dunia pendidikan. Nah, sedangkan di Indonesia, meskipun ada penghargaan terhadap keberhasilan dalam pendidikan, masyarakat di Indonesia itu cenderung lebih menerima jika seseorang memilih jalur karir yang berbeda, seperti menjadi pengusaha atau seniman, bukan di dunia pendidikan. Simpulkan bahwasannya perbandingan problematika pendidikan di negara Korea Selatan dengan pendidikan Indonesia ini sangat menghadapi problematika yang serupa ya, terutama dalam hal tekanan yang dirasakan oleh siswa untuk sukses. Tapi penting bagi kedua negara ini untuk terus mengembangkan sistem pendidikan mereka agar dapat memberikan dukungan yang lebih baik lagi bagi siswa dalam mencapai potensi penuh mereka. Baik, saya akan melanjutkan poin E, yaitu kebijakan pendidikan yang ada di Korea Selatan. Pendidikan Korea Selatan atau kebijakannya itu sudah lama, yaitu pada tahun 1950. Pendidikan ini diatur atau di bawah Kementerian Pendidikan di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di masing-masing wilayah tersebut. Negara Korea Selatan juga mewajibkan atau menggratiskan anak yang berusia 6-12 tahun untuk masuk ke sekolah dasar. Tujuannya apa? Tujuannya ialah agar bisa menciptakan seorang siswa atau anak yang mudah untuk mengembangkan negaranya. Selanjutnya poin F, yaitu perbandingan kebijakan di Korea Selatan dan kebijakan pendidikan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Korea Selatan telah menunjukkan dedikasi tinggi terhadap pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntunan global. Maka dengan itu telah membawa Korea Selatan menjadi revolusi yang ada di dunia ini. Sementara di negara kita, yaitu Indonesia, menekankan kepada kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai kebinekaan dan keadilan sosial. Ada juga Korea Selatan telah mengoleksi sumber daya yang signifikan untuk struktur pendidikan mereka. Sedangkan Indonesia, kendalanya yaitu geografi menjadi faktor yang mempengaruhi distribusi struktur pendidikan. Korea Selatan telah menciptakan keseimbangan yang baik antara pembelajaran akademis dan perkembangan keterampilan hidup. Di Indonesia juga pentingnya keterampilan hidup juga diakui, namun implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan atau banyaknya hambatan, sehingga di Indonesia keterampilan hidup kurang. Jadi di beberapa perbandingan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan kebijakan pendidikan di Korea Selatan dan di Indonesia terlihat bahwa keduanya memiliki pendekatan unik atau bisa disebut dengan mendidik generasi masa depan. Korea Selatan menonjol dan fokusnya pada inovasi dan pengembangan keterampilan analisis. Sementara Indonesia menekankan pada nilai-nilai lokal dan kebinekaan.